Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi di Kata Rensu episode keempat. Kali ini membahas tentang recap dari Indonesia Super League hingga pekan ke-25. Persib Bandung masih memimpin klasemen dengan 58 poin, Borneo FC Samarinda 54 poin, dan Persija Jakarta 52 poin. Itu adalah tim-tim yang saat ini berada di jalur juara atau title race. Bukan berarti juga Malut United, Persita Tangerang, dan Bayangkara peluangnya tidak ada. Tapi memang harus diakui peluang mereka lebih kecil dibandingkan tiga tim teratas yang tadi kita bahas. Persib Bandung, lalu juga Borneo FC Samarinda, dan Persija Jakarta. Ya, cukup menarik memang ya melihat apa yang terjadi di Super League. Kejadian saat ini mengingatkan saya seperti kejadian di tahun 2017. Di mana saat itu memang persaingan tiga tim untuk menjadi juara itu mengerucut menjadi tiga tim. Ada Bali United, ada PSM Makassar, dan juga ada Bayangkara FC. Nah, pada saat itu, PSM Makassar dan juga Bali United itu kelihatan mereka lagi kejar-kejaran. Dan tanpa disadarin, ternyata yang menjadi juara adalah Bayangkara. Karena memang Bali United dan PSM Makassar, waktu itu saya berbicara dengan pelatih dan para pemainnya, mereka nggak terlalu aware dengan Bayangkara FC. Karena pada saat itu, ya Bayangkara FC kan tim baru. Yang baru terbentuk tentunya dari PS Polri, dan akhirnya merger bersama dengan Surabaya United. Lalu yang sebelumnya jadi Bonek FC, yang sebelumnya lagi adalah Persebaya ISL. Dan tiba-tiba mereka melesat, akhirnya mereka menjadi juara. Dan ini juga terjadi ketika Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, dan juga Persija Jakarta. Nah, Borneo FC Samarinda punya keuntungan. Karena dari 25 pertandingan sudah mereka mainkan, mereka sudah bertemu semua tuh. Sama Persib Bandung, sama Persija Jakarta. Sementara Persib Bandung dan Persija Jakarta mereka masih saling bertemu di pekan ke-32. Dan itu menjadi sebuah pertandingan yang menjadi kunci. Karena di saat itu, pasti Borneo FC lagi hitung-hitungan juga dong. Apabila mereka bertemu, ya kalau misalnya hitung-hitungan dasarnya, tentu Borneo FC pengennya mereka hasil seri saja gitu kan. Biar poin mereka tidak bertambah dan akhirnya bisa dikejar sama Borneo FC yang sampai saat ini hanya terpaut 4 poin saja dari Persib Bandung. Misalnya hitung-hitungannya seperti yang tadi kita bahas, misalnya mereka sama-sama seri ya kan. Jadi mereka nambah 1 poin dan Borneo dapat 3 poin, maka hanya akan terpaut 2 poin. Dan itu menjadi persaingannya akan ditentukan hingga pekan terakhir yang ada di Super League. 2018 juga kalau nggak salah itu sampai pekan terakhir juga kan penentuan gelar juaranya. Nah, sementara memang Persib Bandung memiliki kans yang sangat besar untuk bisa menjadi tim pertama di era sepak bola modern. Sekali lagi ya, di era sepak bola modern. Karena saya ngitungnya dari era sepak bola modern ketika sudah tidak ada lagi semi-pro. Galatama dulu hitungannya adalah semi-pro, Perserikatan adalah amatir. Dan ketika digabungin menjadi satu di Liga Indonesia tahun 1995, itu adalah baru hitungannya adalah era modern. Belum ada tuh tim yang bisa menjadi juara ya lebih dari 2 kali berturut-turut. Back to back yang didapatkan pertama adalah Bali United, lalu sekarang adalah Persib Bandung. Nah, apabila Persib Bandung hat-trick, maka ini pertama kalinya nih dalam sejarah sepak bola Indonesia, ya kan, bisa menjadi juara gitu kan secara 3 kali berturut-turut. Dan yang menarik juga, mungkin teman-teman di sini nggak aware ya bahwa Jawa Barat adalah tim, atau bukan, mungkin kita bicara bukan Jawa Barat ya, tapi adalah Bandung, lebih spesifik kota. Karena kalau kita bicara soal provinsi, Jawa Timur pernah menjadi juara, ya kan, ketika ada Persik Kediri, lalu juga Persebaya Surabaya pernah menjadi juara, lalu juga ada Petrokimia Gresik, itu kan Jawa Timur. Tapi Kota Bandung adalah menjadi satu-satunya tim yang menurut saya, satu-satunya kota yang berhasil menjadi juara di kompetisi tertinggi, teratas di sepak bola Indonesia, ya, di 2 tim yang berbeda. Yang pertama adalah Persib Bandung, yang menjadi juara tentunya di tahun 94-95, lalu juga back to back kemarin, dan satu lagi adalah Mastran Bandung Raya. Jadi satu-satunya kota yang bisa punya 2 tim yang menjadi juara di kompetisi lokal atau juga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan ini menjadi
satu-satunya dan menjadi sejarah juga. Nah, apabila Persib Bandung bisa menjadi juara lagi di musim ini, maka Persib Bandung juga akan menambah tuh rekor lagi menjadi tim pertama yang bisa hat-trick atau 3 kali beruntun berturut-turut menjadi juara di Super League. Nah, ini persaingannya menjadi sangat menarik ya. Sementara juga ya, kalau saya merecap dari apa yang terjadi di Super League saat ini cukup menarik melihat daftar top scorer, dan suka nggak suka, memang sepak bola Indonesia itu berjodoh ya dengan Brazil. Dari era zaman dulu sampai zaman sekarang, pemain Brazil itu boleh dibilang adalah pemain yang paling banyak dan paling sukses yang ada di sepak bola Indonesia. Kalau era-era dulu itu pemain Afrika, Kamerun, Nigeria itu menjadi pemain paling mungkin paling sukses setelah pemain-pemain dari Amerika Latin. Nomor 1 pasti adalah Brazil, Argentina. Kalau zaman dulu tuh masih ada dari Paraguay, dari Uruguay, dari Chili. Chili juga banyak sekali. Nah, itu biasanya tuh lawan-lawannya tuh adalah dari Kamerun, dari Nigeria. Nah, Brazil menjadi pemain yang atau juga negara yang paling sukses sejauh ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena top skor sementara ya hingga saat ini 3 teratas itu semua dari Brazil. David da Silva 15 gol, Maxwell 14 gol, dan juga Dalberto 14 gol. Dan mereka sekarang lagi kejar-kejaran nih untuk bisa mendapatkan suatu emas di Super League, untuk bisa memegang daftar top scorer. Sementara ya, kalau berikutnya itu masih ada Mariano Peralta, ada Joel Vinicius, dan ini menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir lah, terutama di musim ini, pemain-pemain Spanyol itu banyak sekali yang membanjiri Super League. Dan cukup sukses adalah Jose Enrique dari Persik Kediri, karena sekarang dia sudah berhasil mencetak 11 gol. Ya. Dan ini menjadi sebuah tanda bahwa bagaimana ya para pemain Spanyol ini sekarang sudah mulai membanjiri dan akhirnya cukup comfort untuk bermain di sepak bola Indonesia. Jadi kalau zaman dulu itu pemain-pemain Eropa itu sulit untuk bersaing di sepak bola Indonesia karena faktor cuaca. Makanya pemain yang bermain di sepak bola Indonesia itu banyak kan adalah berasal dari Amerika Latin atau dari Afrika, karena secara cuaca, secara makanan nggak jauh beda lah dengan Indonesia. Tapi pemain Eropa itu banyak yang sulit gitu loh. Makanya banyak yang sukses pun pemain-pemain Eropa itu yang main di Indonesia tuh adalah pemain-pemain yang sebelumnya juga sudah pernah bermain di Asia minimal gitu loh. Makanya ketika pemain dari Spanyol sukses, ini menjadi cukup menarik gitu loh untuk perkembangan di sepak bola Indonesia. Apalagi sekarang itu ya, sebelumnya Del Pino juga sudah memberikan sebuah situasi bahwa ternyata pemain Eropa mampu sukses. Sebelumnya lagi juga ada Stefano Beltram. Ditambah lagi, ya sekarang ini ada satu pemain lagi yang menurut saya cukup menarik ya untuk kita lihat penampilannya, itu adalah bagaimana Andrew Young dari Prancis ya. Akhirnya sukses juga di sepak bola Indonesia. Sebelumnya banyak pemain dari Prancis, tapi biasanya kan mereka tuh punya 2 kewarganegaraan. Antara pemain Afrika mana, karena banyak pemain Kamerun itu juga punya paspor pemain Prancis. Nah, Andrew Young. Sementara untuk posisi asis, top asis saat ini adalah pemain yang paling diincar oleh klub-klub untuk musim depan. Mariano Peralta. Makanya Borneo langsung ngunci pemain ini. Jadi kalau misalnya seandainya nanti klub-klub lain minat pemain ini, maka harus pakai skemanya transfer. Nggak bisa asal pindah. Karena banyak orang sekarang langsung banyak yang bilang, wah ini bayangin lah kalau di sepak bola atau tim nih sekarang, tim-tim di Super League ada yang tahun depan itu menggabungkan ya 3 pemain menjadi 1. Siapa pemain tersebut ya? Misalnya gitu kan. Di posisi kanannya tiba-tiba mereka naruh Musa Sidibe yang balik langsung ngecun bersama dengan Bayangkara FC. Di kirinya mereka taruh Mariano Peralta. Dan di depannya ya mereka tinggal pilih tuh. Either mereka mau pakai David da Silva, mereka mau pakai Alex Ferreira, atau mereka mau pakai Joel Vinicius,
atau mau pakai Andrew, wah bisa dibayangin betapa sangarnya. Nah, untuk assist sejauh ini paling banyak memang Peralta dengan 9, lalu juga Del Pino 8, lalu ada Alano 7, ada Ezra Walian, pemain lokal yang tampil sangat baik sejauh ini dengan 7 assist, dan juga ada Juan Villa. Nah, Juan Villa ini adalah menjadi pemain Kolombia yang cukup sukses di sepak bola Indonesia. Seingat saya sih pemain Kolombia pertama yang main di Indonesia ya, kalau nggak salah, itu Pablo Pino di Arema. Waktu itu skemanya lah marquee players. Tapi kurang sukses juga. Dan Juan Villa ini menjadi pemain yang sangat menarik dan sangat sukses ya bersama dengan Borneo. Makanya nggak heran Borneo ngelepas Berguinho, karena Juan Villa juga tampil sangat baik sejauh ini dan sudah berhasil juga ya masuk dalam daftar gitu kan assist di Super League. Selain juga beberapa pemain tersebut, ada pemain-pemain dari Belanda yang datang ke sepak bola Indonesia. Sebelumnya main di PSIM Yogyakarta, lalu juga main di Persis Solo, sama di Bali United. Dan so far, menurut saya sih memang kurang sukses ya. Hanya beberapa pemain yang cukup sukses dan dari Belanda cukup sukses ya, Hoopmeyer, ya Sonny Stevens, kiper, atau juga Timon Hoppel. Sama pemain di Persis Solo bahkan sekarang udah digantiin semua itu sama gerbongnya Eropa Timur dari Milo. Dan beberapa pemain dari PSIM juga masih belum bisa tampil maksimal pemain-pemain dari Belandanya. Nah, lalu kalau kita melihat lagi ya tentang tim statistik yang ada di Super League hingga pekan ke-25, tim yang paling average mencetak golnya tinggi itu adalah Malut United karena rata-rata mencetak 2 gol dalam setiap gamenya. Nomor 2-nya adalah Borneo FC 1,9. Persija Jakarta tim ketiga dengan 1,8 gol dalam setiap gamenya. Sementara yang paling sedikit kemasukan secara average adalah Persib Bandung, di mana Persib Bandung itu 0,60 kemasukan golnya dalam setiap gamenya. Persija Jakarta 0,90, dan ini menarik, Persita Tangerang menjadi tim yang paling menurut saya benar-benar di luar dugaan dan sangat luar biasa Carlos Peña membentuk Persita Tangerang hingga akhirnya sekarang berada di papan atas. Ya, Persita Tangerang kita tahu ya sebelum-sebelumnya itu adalah tim yang sering mengejutkan di putaran pertama. Berapa musim-musim sebelumnya, termasuk ketika dipegang oleh Fundes ya kalau nggak salah, itu juga start awalnya bagus tuh. Tapi di putaran kedua mereka biasanya suka kedodoran karena materi mereka nggak sekuat, nggak sedalam tim-tim yang ada di papan atas lainnya. Akhirnya makanya di putaran kedua mereka biasanya tuh agak turun. Tapi musim ini luar biasa. Kalau Spenya dengan materi pemain yang mereka milikin ya, termasuk juga ada Reiko yang sukses, juga dari Spanyol juga, membuat tim ini hingga pekan ke-25 masih stabil berada di papan atas, yaitu di peringkat ke-5. Dan ini menjadi menurut saya catatan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh Persita Tangerang. Ya minimal kalau tim ini tidak dirubah, apalagi mereka punya pemain-pemain muda yang bagus ya, yang naik tentunya dari Elite Pro Academy-nya, ditambah lagi pemain-pemain asingnya, ditambah lagi musim depan mereka bisa jadi kuda hitam nih. Dan era kejayaan dari Persita Tangerang di era Beni dulu, di era Ilham Jaya Kesuma, Zainal Arif, Firman Utina, mungkin bisa balik lagi nanti ya. Kita berharap saja. Sementara Bayangkara FC menjadi tim yang sukses di transfer window. Jadi seperti yang kita pernah bahas, bahwa memang di sepak bola Indonesia itu transfer window kedua itu sangat menentukan. Karena di transfer window yang pertama itu biasanya banyak tim-tim itu yang suka dikelecehin sama agent. Ya, karena banyak, ya hampir semua lah tim-tim di Indonesia itu semuanya itu kan percayanya sama agent. Jarang mereka yang langsung hunting langsung ke sana, ya banyak kan hanya melalui video-video saja gitu loh. Jadi akhirnya banyak pemain yang tidak bisa sesuai dengan ekspektasi, atau juga sebenarnya pemainnya bagus tapi ternyata adaptasinya yang nggak begitu bagus. Makanya di transfer window yang kedua itu penting banget tuh, karena udah tahuin kan kualitas pemain yang buruk siapa aja langsung diganti, lalu ambil pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan Bayangkara sangat sukses. Dan langsung terbukti kan, dari mereka peringkatnya sempat di papan tengah, sekarang mereka naik di papan atas, dan mereka berhasil 5 kali tidak terkalahkan, dan menurut saya itu satu hal yang positif. Ya, hadirnya Privat Embarga, hadirnya Musa Sidibe,
hadirnya Henry Dumbia, hadirnya Ryo Matsumura, So Yamamoto, lalu juga hadirnya Cardoso, membuat tim ini menjadi sangat baik. Dan akhirnya mereka besar kemungkinan ini bisa menjadi tim yang terus merangsek. Karena untuk persaingan menuju di kompetisi Asia masih sangat terbuka bagi Bayangkara dalam persaingan yang mereka lakukan tentunya di Super League. Sementara dengan situasi yang ada saat ini, ya, tim dengan jumlah clean sheet paling banyak itu adalah Persib Bandung, 15 kali. Bali United 9 kali, Persija Jakarta 9 kali. Dan tahu nggak, tim paling banyak mendapatkan yellow card itu adalah Bayangkara, ya. Sudah mendapatkan kartu kuning 79, PSM Makassar itu 73, Arema 64. Sementara tim paling banyak mendapatkan kartu merah hingga pekan ke-25 adalah Persijap Jepara 9 kartu merah, Arema 8 kartu merah, dan Persija Jakarta 7 kartu merah. Makanya saya pernah bahas bahwa Persija Jakarta ini harus bisa meredam, ya, baik pelatih dan juga para pemainnya untuk tidak terkena kartu merah. Karena sebagai tim papan atas, mereka ini menjadi tim yang paling lumayan sering juga dapat kartu merah 7. Sedangkan dua tim lainnya, Arema dan Persijap, itu kan tim yang berada di papan tengah dan papan bawah. Karena dalam title race, hilangnya pemain-pemain bintang, ya, secara gantian, Alano, lalu juga Van Basten, kemarin juga sempat Fabio, lalu terakhir juga Maxwell, sangat merugikan bagi Persija Jakarta untuk bisa mendapatkan performa terbaiknya. Karena walaupun mungkin dia bisa digantikan, tapi apabila Maxwell bermain dengan Alano, membuat tim ini menjadi lebih kuat. Dan ini akan menjadi modal berharga menghadapi persaingan di 9 pekan terakhir di Super League. Karena nanti ini udah nggak bisa lagi. Bagi saya nih 9 pekan terakhir ini udah harus ngebut. Udah nggak bisa lagi santai apabila mereka yang menjadi juara tentunya. Itu adalah tadi yang berada di papan atas. Sementara yang tidak kalah menariknya juga adalah tim-tim yang berada di papan bawah. Persis Solo akhirnya berhasil keluar dari zona merah. Saat ini mereka mendapatkan 20 poin. Ya, sama sebenarnya sama Madura sama Semen Padang. Tapi mereka selisih gol menang dan juga menang secara head to head. Akhirnya keluar untuk pertama kalinya bersama dengan Persijap Jepara yang sekarang 21 poin. Persijap Jepara, saya sempat melihat bahwa tim ini terlalu percaya diri menggunakan pemain-pemain yang hampir mirip dengan pemain-pemain di Liga 2 untuk berkompetisi di Liga 1 atau juga Super League. Harus diakuin, Super League sama Championship atau Liga 2 itu jauh sekali kualitasnya. Jadi makanya nggak bisa kita menggunakan pemain. Makanya mereka putaran kedua mengganti beberapa pemainnya, memasukkan pemain-pemain barunya ini, dan akhirnya mereka baru bisa compete gitu. Dan akhirnya bisa keluar dari zona degradasi. Karena pemain-pemain asing yang mereka punya itu ya memang pemain asing yang kelasnya memang hanya bisa bermain di Liga 2. Rosalvo bukan pemain yang jelek, dia pemain bagus. Tapi kalau di Liga 1 masih kurang, di Super League masih kurang. Makanya Carlos França butuh pemain-pemain lain seperti duo Borja dan juga Iker yang menopang. Ditambah lagi di belakang mereka harus pakai dua double center back asing untuk bisa menopang biar kemasukan gol banyak gitu. Karena mereka sekarang udah kemasukan 41 gol. Itu yang membuat akhirnya sekarang mereka berhasil. Walaupun mereka sempat diganti pelatihnya, kalau menurut saya memang dari segi permainan, dari segi filosofi, dari segi style of play, menurut saya Lemos itu sebenarnya udah bagus. Dia memainkan sepak bola Spartan yang sangat dibutuhkan tentunya untuk sepak bola Indonesia. Bagaimanapun juga sepak bola Spartan tuh Indonesia tuh paling bagus gitu, dengan fighting spirit, nggak mau kalah. Tapi ya kalau pemainnya beda kelas ya sulit juga tentunya kan untuk melawan. Makanya Lemos ditambah dengan pemain yang kualitasnya lebih bagus dari putaran pertama, terbukti kan akhirnya mereka berhasil keluar dari zona degradasi dan sekarang hanya terpaut 3 poin dari peringkat ke-13, yaitu adalah PSM Makassar. Sementara ya, bagi 3 tim terbawah, Madura, Semen Padang, dan juga PSBS Biak, ini mereka harus hati-hati banget gitu, terutama PSBS Biak. Diterpa dengan isu ada gaji yang terlambat, bermain musafir, membuat tim ini tentu menjadi tim yang paling banyak banget ya permasalahannya
untuk bersaing dan juga bertahan di Super League. Ditambah lagi jujur aja materi pemain mereka ya memang pemain lokalnya juga ya sulit juga untuk bersaing. Pemain asingnya pun juga kelasnya juga tidak kelas istimewa gitu loh. Hanya ada 1-2 pemain yang kualitasnya bagus dan itu membuat mereka juga situasinya menjadi sangat tidak memungkinkan. Kan terbukti dengan gonta-ganti pelatih ya membuat saya itu kan menurut saya itu situasi bagaimana mereka mencoba ini akhirnya mencari jalan keluar dengan 18 poin. Ya, hitung-hitungan saya untuk bertahan di Super League itu kan 41 poin. Berarti dengan 18 poin yang dimiliki oleh PSBS Biak dari 9 pertandingan sisa, mereka harus memenangkan semua pertandingannya. Which is itulah jadi 27 poin ditambah 18 poin untuk bisa bertahan. Kalaupun ya, misalnya mereka hitung-hitungannya ngerasa bahwa ya udahlah, kalau 41 poin kita cukup 24. Ya kan? Berarti 1 kali kalah, 8 kali menang. Ya itu minimal. Dengan asumsi tim-tim lain juga gagal meraih kemenangan. Jadi makanya PSBS Biak nih harus udah final semua udah. Semua pertandingan terakhir, semua pertandingan itu final. Nggak ada yang mesti santai lagi, nggak ada semuanya. Tapi materi pemain mereka nggak dalam juga. Sama kalau mereka pemain asingnya cedera, selesai udah. Jadi mereka ini karakternya masih seperti pemain di tim Liga 2. Liga 2 itu yang membedakan kualitas antar tim itu, ya, berdasarkan pengalaman saya itu hanya pemain asing ya. Karena kualitas pemain lokalnya itu hampir mirip. Makanya pemain asingnya harus yang istimewa baru bisa akhirnya berbeda. Tapi ya PSBS Biak juga pemain asingnya gitu-gitu juga, berat juga makanya. Lanjut ke Semen Padang. Sekarang mereka ditangani oleh pelatih Imran, ya, Kakak Imran berhasil membuat tim meraih kemenangan. Tapi poin mereka masih 20 dan situasi dari Semen Padang juga tidak mudah juga gitu kan. Karena kalau ngelihat dari Semen Padang saat ini ya, mereka tinggal main home itu 1, 2, 3, 4. Oke. Oh, mereka yang punya 5 main home. Tapi lawan-lawan mereka berat-berat. Main home berikutnya mereka akan menghadapi Persib Bandung. Lalu mereka juga masih akan menghadapi Partai Hidup dan Mati, menghadapi Madura United dan juga Persijap Jepara untuk main home-nya. Away-nya lebih berat lagi lawan Persis Solo, Hidup dan Mati, lawan Borneo FC yang lagi title race. Ya. Lawan juga Persija Jakarta di pertandingan terakhir dan itu menjadi pertandingan sangat penting. Sejauh ini sih memang pemain asing yang dimiliki oleh Semen Padang, ya walaupun lagi-lagi saya katakan walaupun tidak dibilang istimewa, tapi lebih baik lah dibandingkan dengan putaran pertama. Dan mereka harus bisa memanfaatkan situasi untuk bisa tancap gas dan keluar dari zona karena dengan hasil ini berarti minimal 5 pertandingan home mereka harus menangin tuh semuanya. Mereka dapat 15 lumayan, dapat berarti total 35 poin. Sisanya mereka dapat minimal ya 1 partai away mereka menangkan, sisanya mereka bisa ambil seri, jatah kalahnya mungkin hanya 1 kali atau ya 1 kali lah minimal. Jadi di tim-tim yang ada di zona degradasi ini sekarang hitungannya dari 9 partai sisa mereka tuh hanya boleh ya jatah kalahnya tinggal 1 aja. Kalau PSBS Biak bahkan kalau perlu ya nggak boleh kalah lagi gitu loh. Madura United juga situasinya juga hampir sama. Madura United berapa kali selamat, Semen Padang juga termasuk yang berapa kali selamat dari degradasi. Laga terakhir musim lalu juga menghadapi Arema. Musim ini juga kembali lagi dalam situasi yang tidak mudah bagi Madura United. Dengan 20 poin yang mereka miliki, mereka ya main 5 kali home harus menang, tapi masalahnya lawan-lawannya berat, lawan Borneo, lawan Dewa United juga, lawan Bali juga, ya. Jadi mereka harus bisa manfaatin apabila mereka tidak mau degradasi tentunya di musim depan. Sementara Persis Solo belum aman juga walaupun mereka keluar dari zona degradasi dan mereka sudah berhasil meraih kemenangan ya minimal mereka tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhir. Persis Solo 6 laga terakhir mereka terkalahkan, 2 kali menang dan 4 kali mengalami seri. Tapi selanjutnya mereka menghadapi lawan-lawan PSM Makassar, main home lawan Semen Padang, dan juga masih menghadapi Persija Jakarta dan Malut ya, tim-tim yang masih title race dan itu kondisinya tidak mudah karena beruntung ya, ini sedikit bocoran. Kalau situasi di 9 pekan-pekan ujung-ujung gini,
tim-tim yang di zona degradasi dan juga yang berada di title race itu paling seneng adalah ketemu tim-tim yang sudah aman atau tim-tim yang berada di posisi tengah. Baik, ya. Tim yang memang yang penting gue udah aman, gue udah nggak mungkin degradasi, tapi juga udah nggak punya keinginan lagi untuk bisa naik untuk bisa menjadi juara atau untuk bisa ngambil posisi slot Asia. Nah, itu lebih gampang, lebih mudah karena ya udah mereka pasti nggak akan ngotot banget untuk wah harus menang. Tapi kalau menghadapi tim-tim yang di title race sama tim-tim yang sesama kompetitor di zona degradasi, wah itu pertandingannya menjadi sangat rawan. Rawan dari ya situasi yang memenangkan segala cara atau rawan-rawan ya macam-macam lah. Tapi kalau yang menghadapi tim-tim yang sudah aman di tengah dan mereka tidak ingin berambisi naik ke slot Asia ya tentunya lebih empuk lah dikit. Itulah situasi-situasi yang ada tentunya ya di Super League. Makanya kalau ngelihat dari situasi ini, tim yang paling berbahaya batasnya adalah sampai Persijap Jepara untuk zona degradasi. Persijap Jepara, Persis Solo, Madura United, Semen Padang, dan PSBS Biak udah nggak boleh kalah. Dan mereka harus benar-benar bersiap. 9 partai sisa adalah final semuanya. Wow, hari-hari yang pasti tidak bisa tidur nyenyak gitu. Tapi mau nggak mau, namanya kompetisi harus dijalani. Sementara di atas, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin kalau untuk title race, sekarang mengerucut tinggal Persib Bandung, Borneo FC, sama Persija Jakarta. Itu bahasan di Kata Rensu episode keempat. Kalau menurut Anda seperti apa? Drop komen Anda, drop ya analisis Anda di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.